Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani berbagai kegiatan dan aktivitas dalam kehidupan dunia ini, terutama dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita dicurahkan pada junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, masih berkaitan dengan pembahasan tanda-tanda kiamat. Bagian dari pembahasan yang berkaitan dengan akidah yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya tentang tanda-tanda kiamat besar. 10 tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan dari sebagian para pemirsa atau para pendengar tentang tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Tentu hal ini pembahasan yang perlu untuk disampaikan dan diketahui oleh kaum muslimin agar kita lebih waspada, agar kita lebih berhati-hati, jangan sampai terjerumus, terjatuh ke dalam hal-hal yang dicela oleh agama, yang demikian itu telah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terjadi. Oleh karena itu, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sebagian dari tanda-tanda kiamat as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan, ini sangat banyak sekali. Ya, para ulama juga telah menulis ya kitab khusus yang membahas tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan sebagian tanda-tanda kiamat kecil, dan perlu diketahui sebagian dari tanda-tanda tersebut, bahkan banyak dari tanda-tanda tersebut telah muncul, kemudian terus seiring dengan perjalanan waktu, terus bertambah dan semakin muncul dan semakin banyak. Dan ada sebagian dari tanda-tanda tersebut telah berakhir, telah berlalu, dan tidak muncul lagi, dan terus akan bermunculan. Nah, kemudian hal yang juga perlu dipahami dalam kesempatan yang mulia ini, bahwa tanda-tanda tersebut muncul, ada tanda-tanda yang tercela. Nah, hal yang jelek yang tercela. Ada hal-hal yang menjelaskan kondisi dan keadaan pada dasarnya hal yang mubah. Nah, hal yang tidak terlarang. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan muncul nanti di akhir zaman, ya, sebagian dari orang-orang yang sederhana ekonominya, tapi mereka berlomba-lomba untuk membangun ya, rumah yang bertingkat, ya, gedung-gedung yang mewah, sementara mungkin mereka ya sangat sederhana dalam ya kehidupannya. Apakah membangun rumah atau gedung yang bertingkat-tingkat
yatatawaluna fil bunyan itu hal yang terlarang dalam agama? Tidak, ya. Sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, kita melihat kecanggihan manusia dalam dunia, ya, dalam bangunan, ya, konstruksi bangunan dan yang lainnya mereka membangun gedung-gedung pencakar langit. Apakah itu tercela atau haram? Tidak. Begitu juga usul mal, ya, harta yang melimpah ruah, bukan hanya yang tercela, tapi lagi bila harta tersebut digunakan untuk kebaikan. Nah, begitu juga akan muncul, kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbandingan antara kaum lelaki dan kaum wanita. Ya, khamsin, 50 wanita banding satu orang lelaki. Dan apakah itu hal haram dan tercela? Tidak. Itulah kondisinya. Apalagi terjadi akhir zaman, ya, perangan, dan yang ikut dalam medan perang tersebut adalah kaum lelaki, dan yang masuk dalam berbagai konflik tersebut kaum lelaki, maka mereka terbunuh, ya, sehingga meninggalkan istri. Nah, jadi intinya ada perkara-perkara yang eh, tidak tercela secara hukum asalnya, hal yang mubah, yang boleh saja. Dan ada perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di antara tanda-tanda kiamat itu hal yang haram, yang tercela, yang kita harus waspada, kita ketahui, dan kita tinggalkan. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tercela tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan sebagian, ya. Pada kesempatan yang mulia ini, tadi telah disampaikan bahwa tanda-tanda kiamat itu banyak, ya. Tapi kita akan jelaskan sebagian di kesempatan yang mulia ini. Jika seandainya, ya, dibutuhkan pada kesempatan yang lain kita jelaskan sebagian tanda-tanda yang lain, maka kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat ini. Di antara tanda kiamat as-sughra, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya juga, yaitu diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, bu'ithu ana was-sa'atu kahataini, wa yushiru ila bi usbu'aihi fayamuddahuma. Jadi aku diutus dan terjadinya kiamat itu seperti ini. Antara aku diutus dan terjadinya kiamat seperti ini. Jadi sangat dekat sekali antara telunjuk dengan al-wusta, ya, jari tengah. Maka sungguh sangat dekat sekali. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa Nabi adalah Rasul kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Maka pasti, ya, akan terjadi kiamat. Tapi kapan terjadinya wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada lagi Nabi, ya, antara, ya, diutusnya Nabi atau wafatnya Nabi dengan terjadi kiamat, ya, seorang pun Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang tanda kiamat, awaluha an-nabi, yaitu pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu nabiyyu akhiriz zaman, karena beliau adalah nabi akhir zaman, wa qad bu'itsa, dan telah diutus. Walaysa baina wa bainal qiyamati nabi, tidak ada lagi, ya, seorang nabi pun antara, ya, bainahu, di antara nabi dan terjadinya kiamat. Di antara tanda kiamat, ya, as-sughra, yaitu wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Habib Al-Mustafa Sayyiduna wa Habibuna. Ya, kematian Nabi alaihi salatu wassalam merupakan tanda kiamat. Ya, sebagian dalam hadis Auf, ya, Ibnu Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udud sittan baina yaday sa'ah. Perhatikanlah, hitunglah, lihatlah, ada, ya, 6 tanda akan terjadi atau muncul sebelum kiamat. Di antara yang disebutkan beliau alaihi salatu wassalam, mauti, kematianku. Naam. Jadi kematian Nabi SAW merupakan tanda kiamat. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya.
Dan tidak diragukan bahwa alaihi salatu wassalam, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa cahaya yang menerangi kehidupan manusia, membawa ilmu, tauhid, sunnah, ya, mengatur kehidupan manusia. Sehingga lahirlah generasi sahabat, ya, yang merupakan generasi yang termulia dalam sejarah, ya, sepanjang sejarah peradaban manusia, ya, para sahabat. Dan bagaimana dunia sebelum diutus Nabi gelap gulita, jahiliyah, ya, dengan berbagai makna atau dengan seluruh makna kejahilian tersebut, ya, kesyirikan, pembunuhan, perzinaan, dan kezaliman, riba dan macam-macam. Subhanallah. Ya, itulah gambaran, ya, potret singkat tentang bagaimana jahiliyah. Dan begitu diutus Nabi alaihi salatu wassalam, membawa cahaya, membawa ilmu, membawa amal soleh, akhlak yang mulia, maka kehidupan manusia menjadi terang benderang. Para sahabat hidup, ya, di bawah naungan Islam. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah adaa'a kull syai'. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kull syai'. Wa adlama minha kullu syai'. Wa ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Kata Anas bin Malik, beliau, ya, menceritakan tentang kondisi para sahabat tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bahkan kondisi di mana Nabi tatkala datang ke Madinah. Pada hari kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Madinah, maka Allah minha kulli syai'. Kedatangan beliau itu membawa penerangan dan menerangi segala, ya, lini kehidupan. Terang benderang, tauhid, ilmu, keimanan, sunnah, seluruh kebaikan. Nah, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi pada hari wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, kata Anas bin Malik, adlama kulli syai'. Segala sesuatu menjadi gelap. Mereka kehilangan, ya, obor, lampu yang menerangi jalan kehidupan mereka. Kenapa tidak? Nabi alaihi salatu wassalam membawa cahaya, menggembleng mereka, mendidik mereka, ya, yang menuntun mereka. Bila ada permasalahan yang muncul di antara mereka atau perkara yang muncul yang dihadapi oleh salah seorang atau kaum muslimin, maka langsung mendapatkan jawabannya. Wahyu turun atau Rasul memberikan fatwanya, ya, penjelasannya, maka hidup, ya, menjadi terang, permasalahan-permasalahan menjadi selesai, ya, maka tidak ada yang tersisa dari pembahasan, dari permasalahan, kecuali ada jawaban dan solusinya. Tapi begitu Nabi alaihi salatu wassalam telah wafat, maka terputus wahyu. Nah, maka kata beliau, wa ma nafanna arsul aidi, belum kami, ya, membersihkan tangan kami dari bekas debu-debu setelah, ya, menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna la fi dabnih, dan kami masih dalam kondisi sedang, ya, menguburkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum selesai. Hatta angkarna qulubana, sampai kami telah mengingkari apa yang sungguhnya kondisi hati kami. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, maksud Anas bin Malik radhiyallahu anhu, angkarna qulubana, sampai kami mengingkari hati kami sendiri. Kata beliau, yuridu annahum wajaduha taghayyarat amma ahaduhu fi hayatihi. Maksud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, mereka mendapatkan hati tersebut telah berubah, jiwa diri mereka telah berubah dari apa yang mereka dapatkan, kondisi dan keadaan yang mereka alami selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Al-ulfah, kasih sayang, was-safa, kesucian, war-riqqah, kelembutan. Kenapa?
li fuqdani ma kana yamudduhum bihi min at-ta'limi wal ta'dib. Karena mereka kehilangan orang yang menggembleng mereka, yang memberikan ta'lim, pendidikan, dakwah, pengajaran, pendidikan, ya. Subhanallah, ya. Dan itu kondisi yang sesungguhnya. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa kehilangan ilmu, kehilangan tokoh ilmu yang memberikan penjelasan kepada umat, penerangan, ya, wejangan, nasihat, ya, yang menyelesaikan banyak permasalahan problematika yang muncul di antara problem yang muncul di antara mereka selesai, ya, dan itu merupakan nikmat. Dan apabila itu telah tiada, maka tentunya manusia akan merasakan kehidupan yang berbeda. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, kemudian di antara tanda kiamat yang telah terjadi yaitu Fathu Baitul Maqdis. Dikuasainya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Salibiyin, orang-orang Nasara, dan silih berganti sebelumnya, ya, dikuasai Yahudi, kemudian itu ya kaum Nasara, kemudian di zaman Umar bin Khattab, ya, khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriyah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kaum muslimin, ya, menaklukkan, ya, Baitul Maqdis, menguasai, ya, kembali pangkuan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan dalam hadis Auf bin Malik, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah, perhatikanlah, ada 6, ya, perkara sebelum terjadi kiamat. Di antaranya tadi disebutkan mauti, ya, wafatnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, Fathu Baitul Maqdis, ya, dikuasainya, ditaklukkan, ya, Baitul Maqdis, ya, Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis kembali pada pangkuan kaum muslimin. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 60 pada tahun 16 Hijriyah. Pada tahun 16 Hijriyah. Maka Umar bin Khattab yang langsung ke sana, ya, menerima kuncinya dan menentukan tatkala itu di mana arah kiblat dan kemana kaum muslimin begitu salat, ya, menghadap ke Mekah, ke kiblat dan posisinya, ya, dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara tanda kiamat, ya, as-sughra yang telah terjadi yaitu Ta'un Amwas, ya, Ta'un Amwas yang terjadi pada tahun 18 Hijriyah, ya. Pada tahun 18 Hijriyah, juga di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini juga, ya, terjadi sebagaimana yang dijelaskan atau yang telah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Dan diantaranya tadi telah sebutkan mauti, kemudian Fathu Baitul Maqdis, kemudian juga al-mutani ya'khudhu fikum al-mutani ya'khudhu fikum ka qu'asi al-ghanam. Jadi kematian dalam bentuk yang banyak, yaitu, ya, pandemi. Seperti kita telah melewati kondisi corona, ya, bagaimana manusia, ya, menelan korban, dan manusia yang korban dari corona tersebut. Jadi seperti penyakit yang wabah yang pandemi terjadi di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan ta'un. Nah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebelum terjadi kiamat atau tanda kiamat itu ada nanti kematian, ya, yang kematian yang begitu banyak, ya.
seperti keuqasi al-ghanam. Jadi cairan yang keluar dari hidungnya kambing yang membuat ya kambing tersebut mati. Jadi penyakit ya ya yang menyebabkan kematian manusia, yang menyebabkan ya kematian manusia dengan jumlah yang banyak. Dan para ulama menyebutkan seperti Ibnu Hajar rahimahullah ya bahwa dikatakan bahwa tanda tersebut telah muncul, yaitu terjadi di waktu taun ya, taun Amwas di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu setelah penaklukan ya Baitul Maqdis. Subhanallah. Eh, pada ya terjadinya taun tersebut, yaitu pandemi tersebut, itu di zaman khilafah Umar bin Khattab, dan begitu banyak ya para sahabat atau kaum mukminin, ahlul iman ya. Dan itu terjadi di negeri Syam. Negeri Syam itu ya mencakup Palestina ya, kemudian Syria, ya daerah sekitar ya Baitul Maqdis, itu daerah Syam, dan begitu banyak ya, menelan korban ya, kematian yang begitu banyak. Bahkan juga para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka tinggal di negeri Syam, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa sahabat yang meninggal disebabkan taun tersebut yaitu kurang lebih 25.000. Subhanallah, 25.000. Eee Afwan, bukan sahabat, maksudnya ya juga banyak sahabat yang meninggal, kemudian di antara kaum muslimin yang meninggal sampai jumlah yang korban dari, eee, taun tersebut sampai 25.000. Subhanallah. Dan di antaranya ya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara juga tanda kiamat ya as-sughra istifadatul mal wa istighna 'anil shadaqah. Jadi harta ya yang melimpah ruah dan manusia yang tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan sedekah. Harta melimpah ruah, harta sehingga menyebabkan manusia tidak butuh pada sedekah. Ini memperlihatkan kepada kita ya terjadinya kehidupan manusia yang dengan kemewahan dan juga dengan harta yang melimpah ruah, sehingga dibukakan dunia bagi mereka, dengan mudah mereka mendapatkan harta, sehingga jika ada orang yang ingin bersedekah, tidak ada yang menerima sedekah karena semua telah kaya, memiliki harta. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "La taqumus sa'ah hatta yakthura fikum al-mal, fayafidu hatta yuhimma rabbal mali man yaqbaluhu minhu sadaqah, wa yud'a ilaihi nam ar-rajul wa yaqulu la arabali fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan terjadi kiamat sampai dan muncul ya atau melimpah ruah harta, fayafid, sampai ya seorang yang punya harta ingin mencari atau memberikan orang yang bisa menerima sedekah, maka tidak mendapatkan ya. Tidak ada orang yang menerima sedekah. Nah, sehingga dikatakan kepada sebagian ya pada seorang untuk mengambil harta dan sedekah tersebut, dia mengatakan la araba fi liya fi. Saya tidak membutuhkan harta tersebut. Dan dalam sebagai hadis lain Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqah min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuhu atau ya'khudhuha min. Akan datang suatu zaman ya di mana seseorang ya berkeliling ya ingin memberikan sedekah. Sedekahnya dalam bentuk emas, tapi dia tidak mendapatkan seorang yang akan menerima sedekah emas tersebut dalam bentuk emas tersebut. Subhanallah.
Di zaman sekarang ya manusia masih berebutan ya, bahkan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan yang demikian itu. Ya, suatu saat akan terjadi ya, harta melimpah ruah, orang yang memiliki kekayaan, memiliki emas yang begitu banyak sehingga dia ingin mensedekahkan emasnya, tidak ada orang yang bisa atau tidak menemukan seorang pun yang mengambilnya. Dan para ulama menyebutkan ya, kapan ini terjadi? Secara umum bahwa zaman sekarang ini ya manusia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pintu dunia, sehingga ya kendati dalam tingkat ekonomi terjadi perbedaan, tapi ya secara umum mereka memiliki harta, tapi belum sampai kepada kondisi di mana ya tidak ada orang yang menerima sedekah. Nah, sebagian para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi maksudnya adalah di akhir zaman nanti, begitu turun Nabi Isa alaihi salam, dan sebagaimana pernah kita sampaikan, tatkala itu manusia ya memiliki harta yang melimpah ruah, sehingga ada orang yang ingin bersedekah, tidak ada seorang pun yang ingin menerima sedekah tersebut. Allahu alam, yang jelas banyaknya harta ya, melimpah ruahnya harta sebagaimana disampaikan tadi bukan hal yang tercela ya, bukan hal yang tercela. Terlebih lagi bila harta tersebut ya digunakan untuk kebaikan. Tapi dalam hadis yang disampaikan tadi memberikan ya potret kepada kita bahwa suatu saat akan muncul ya manusia memiliki harta, kekayaan, harta yang melimpah ruah sehingga dia ingin bersedekah, tidak ada yang menerimanya. Maka tadi ya disampaikan bahwa sebagian para ulama menjelaskan ini memberikan isyarat itu akan muncul nanti di zaman Al-Mahdi, Imam Mahdi juga waktu turunnya Isa ya, sebagian yang pernah kita sampaikan, yaitu manusia memiliki harta yang melimpah ruah, dan juga ya Allah keluarkan dari perut bumi berbagai keberkahan dan harta yang melimpah ruah, sehingga ya manusia hidup dalam keadaan makmur dari sisi harta, tidak ada yang menerima sedekah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di antara tanda-tanda kiamat as-sughra, zuhurul fitan, munculnya berbagai fitnah ya, berbagai macam fitnah. Nah, dan ini telah diprediksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa suatu saat meninggal beliau akan muncul fitnah ya. Fitnah demi fitnah bermunculan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, berbagai fitnah muncul. Sampai-sampai seseorang menghadapi fitnah tersebut, begitu muncul fitnah demi fitnah tersebut, dia mengatakan, inilah saat kehancuranku. Kemudian hilang fitnah tersebut. Muncul lagi fitnah yang lain. Dia mengatakan, hadi, inilah ya kehancuranku, inilah saat kehancuranku. Nah, fitnah bertubi-tubi, ya, silih berganti. Dan senantiasa fitnah tersebut bermunculan, terus seperti itu. Sampai terjadi kiamat besar. Nah, dalam hadis disebutkan, hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita perhatikan hadis ini agar kita tidak terjerumus dalam kelalaian. Ya, nah, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, inna baina yaday sa'ah. Ya, sesungguhnya sebelum kiamat akan muncul ada fitanan. Ya, fitnah, akan terjadi fitanan. Kaqita'il lailil muzlim, seperti bagian dari malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu ya diumpamakan seperti malam yang gelap gulita, sehingga seorang tidak mengetahui ya arah kemana dia akan berjalan, gelap gulita, tidak ada penerangan, sehingga kebingungan. Dalam kondisi seperti itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran.
Di pagi hari seorang beriman, di sore harinya telah kufur. Begitu dahsyatnya fitnah itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari beriman, di pagi harinya kafir. Artinya fitnah itu membuat manusia tidak stabil. Keimanannya terfitnah, ya, hilang keistiqomahan, keteguhan, ya, kebingungan. Nah, al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. Dalam kondisi seperti itu, orang yang duduk dalam kondisi munculnya fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairu min al-mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairu min as-sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada as-sa'i yang berusaha mencari fitnah itu, yang ikut terlibat dalam fitnah itu. Naam. Fakassiru kisiyakum. Maka hancurkanlah kisiyakum, yaitu uh, tempat-tempat penyimpanan, yaitu senjata-senjata kalian atau panah kalian, ya, tabung tempat penyimpanan anak panah kalian. Wa qattiu autaraha, potong, ya, talinya. Kemudian wadribu bisuyufikum hijarah, pedang kalian itu ya dipukulkan ke batu sehingga menjadi tumpul, ya. Kenapa demikian? Karena bila terjadi fitnah, senjata-senjata yang seperti itu, ya, itu akan digunakan oleh orang-orang untuk membunuh, untuk ya terlibat dalam fitnah itu, ya, seperti itu. Kemudian fa'in rukhila ala hadikum falyakun ka khairi bani adam. Bila ya seseorang ya masuk untuk ya atau masuk pada salah seorang dari kalian, falyakun ka khairi bani adam. Hendaklah dia menjadi orang yang terbaik, ya, dari anak keturunan Adam ini. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan di akhir zaman akan muncul fitnah. Maka jangan sampai kita terlibat dalam fitnah itu. Sehingga orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Berjalan lebih baik yang berusaha mencari fitnah itu. Jika kita memiliki senjata, maka hancurkan senjata itu. Ya. Karena bagaimana kita maklumi, bila terjadi fitnah, manusia akan ikut serta dalam fitnah itu dan akan menggunakan sebagai senjata yang digunakan untuk ya merusak, apalagi terjadi peperangan, terjadi pembunuhan dan seterusnya, rampasan dan seterusnya. Nah, bila itu terjadi, kata Nabi SAW, hendaklah kalian menjadi orang yang terbaik. Dan kondisinya sungguh sangat mengerikan sekali. Seorang di pagi hari beriman, sorenya telah kufur. Di sore hari, ya, beriman, pagi kufur. Pagi beriman, sore kufur. Artinya tidak ada ya kondisi yang stabil dalam keimanan seorang. Tidak ada keistiqomah dalam iman. Begitulah fitnah apabila muncul. Nah, di dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata Nabi SAW, bergegaslah kalian melakukan amal soleh. Belum datang fitnah seperti potongan, ya, bagian dari malam yang gelap gulita. Tatkala itu manusia, seorang akan di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Begitu sebaliknya. Nah, dia akan menjual agamanya. Bi'aradi minad dunya. Bi'aradi minad dunya. Dia akan menjual agamanya untuk ya kepentingan dunia. Untuk kebutuhan dunia. Ya. Jadi dia tidak lagi ya memperhatikan agama itu hal yang bisa diperjualbelikan bagi mereka. Maka dia pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Dia menganggap agama itu hal yang bisa diperjualbelikan. Ya. Ini merupakan bentuk fitnah
disebabkan fitnah yang muncul. Dan bagian dari fenomena seperti ini kita bisa saksikan juga di zaman sekarang ini ya. Banyak manusia tidak perhatian dengan agamanya. Ya, dia pindah agama, murtad, mau murtad dan seterusnya. Bahkan ya, dia bangga dengan seperti itu. Dijual agamanya, ya. Dijual prinsip hidupnya untuk urusan dunia, untuk kedudukan, untuk macam-macam. Ya, mencari dunia, mereka korbankan agamanya. Nah, padahal agama modal utama kehidupan. Itu disebabkan fitnah yang muncul. Dan juga fitnah bertubi-tubi muncul, persaingan hidup semakin berat, ilmu menipis, iman juga seperti itu. Nah, maka apa yang terjadi? Ya udah, agama diperjualbelikan. Nauzubillah min dzalik. Ini fitnah, maka kita berhati-hati. Bila kita berbicara tentang masalah hadis fitnah, sungguh sangat banyak ya. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW berbagai fitnah yang muncul, yang itu sesungguhnya memberikan kepada kita ya peringatan agar kita berhati-hati. Karena jelas yang seperti ini tercelah. Ya, tercelah. Orang menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya, tidak istiqomah, tidak stabil. Ya, berubah-ubah. Nah, dalam hadis lain Nabi SAW, hadis Ummi Salamah, istri Nabi SAW, beliau menjelaskan istaiqadha Rasulullah SAW lailatan fazi'an. Yaqulu subhanallah, ma anzalallahu minal khazain, wa madha anzalallahu minal fitan. Man yuqidhu sawahibal hujurat yuridu azwajahu likay yusallina rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Suatu ketika, suatu malam Nabi bangun dalam keadaan kaget. Ya, beliau mengucapkan subhanallah. Apa yang telah Allah turunkan dari perbendaharaan, kekayaan, dan apa yang juga Allah turunkan dari berbagai fitnah. Siapakah yang ingin membangunkan ya milik ya kamar-kamar tersebut, yaitu istri-istrinya, sawahib al-hujurat. Jadi masing-masing dari istri Nabi memiliki kamar-kamarnya, rumah-rumahnya, nah, hujurat. Likai yusallina, agar mereka salat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Boleh jadi orang yang memiliki baju menutup auratnya di dunia, dia di akhirat menjadi ya tidak memiliki pakaian tersebut. Artinya apa? Begitu muncul fitnah, maka yang harus dilakukan para pemirsa, kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita hidup di zaman fitnah di zaman sekarang ini. Ya. Berbagai fitnah. Ya. Maka yang harus kita lakukan, bergegas untuk melakukan amal soleh. Badiru bil amali soleh. Jangan terlena. Jangan lalai. Karena itu yang akan menjadi penutup ya, atau pakaian yang akan menutupi kita. Itu yang akan menjadi sebab keselamatan. Maka kata Nabi, badiru bil amali soleh. Bergegas melakukan amal soleh. Begitu juga siapa yang membangunkan? Ya, istri-istriku. Nah, agar mereka sholat. Lihat, begitu Rasulullah ya mengatakan apa yang telah Allah turunkan dari berbagai fitnah, maka beliau perintahkan istrinya untuk sholat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa modal utama dalam menghadapi berbagai fitnah yang muncul di akhir zaman ya adalah mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ikut serta ya. Tidak menjerumuskan diri ke dalam berbagai fitnah itu. Ya, memperbanyak berdiam diri, memperbaiki diri, amal soleh, ya, mempersiapkan diri. Itu yang harus dilakukan. Nah, dalam sebagian hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala nada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah.
Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Amr bin As menjelaskan, ya, muazzin Nabi SAW menyuruh, ya, untuk mendirikan salatu jamiah. Salat akan didirikan. Lalu kami berkumpul menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiy, innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tidak seorang pun nabi sebelumku kecuali wajib, ya, baginya untuk menjelaskan kepada umatnya kebaikan yang mereka ketahui. Ya, yang mereka ketahui untuk umat mereka, dan memperingatkan mereka dari kejahatan, ya, kejahatan yang akan membahayakan umatnya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat kalian ini, ya, umat beliau alaihi salatu wassalam, Allah dijadikan keselamatan mereka di awal, ya, periode atau perjalanan hidup tersebut. Di awal, ya, kehidupan umat ini. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna. Dan di akhir zaman nanti akan, ya, menimpa mereka bala dan perkara-perkara yang mungkar yang mereka ingkari. Umurun tunkiruna. Ya. Wa taji'ul fitan, akan muncul fitnah. Wa yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Fitnah tersebut akan mempengaruhi, ya, akan mengurangi, ya, satu demi satu. Yuraqqiq, ya, merubah. Ya. Taji'ul fitnah, datang lagi fitnah, wa yaqulul mu'min. Seorang mukmin akan berkata, hadi, inilah, ya, zaman kebinasaanku, inilah waktu, ya, kebinasaan, karena fitnah yang begitu banyak, muncul fitnah demi fitnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan satu, ya, pegangan bagi kita semua, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin masuk surga, maka hendaklah dalam kondisi, ya, kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman, ya, kepada Allah dan yaumil akhir. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa di zaman fitnah terjadi, maka kita harus mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, mengevaluasi iman kita, memperbanyak amal soleh, dan tidak ikut serta, ya, masuk ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Nah, masih banyak hadis-hadis yang lain, ya, yang menjelaskan tentang munculnya fitnah dan juga, ya, bentuk-bentuk fitnah yang terjadi di kalangan umat ini. Semua hal itu menjelaskan kepada kita tentang kebenaran, ya, Nabi alaihi salatu wassalam yang mengabarkan akan muncul berbagai fitnah di akhir zaman, dan benar sesuai dengan apa yang disampaikan beliau. Maka ini semakin menambah keyakinan kita, ya, akan semakin menambah, ya, keimanan kita tentang kebenaran agama ini, dan di waktu yang sama akan menambah kewaspadaan kita bahwa tanda-tanda tersebut sebagian telah muncul, kemudian ada tanda-tanda tersebut, ya, tercela dan haram, maka hendaklah kita waspada, ya. Tapi bila sesuatu hal tersebut muncul dan itu hal-hal yang diperbolehkan atau hal yang mubah saja, maka tentu juga menjadi pelajaran bagi kita, tidaklah seharusnya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang akan, ya, mempengaruhi iman, yang akan juga mengurangi, ya, keimanan kita, yang akan mempengaruhi keimanan kita, dan juga akan membuat kita terlena dan dilalaikan dari berbuat ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal, ya, untuk menghadapi negeri akhirat. Semoga sebagian disampaikan tadi
ya, menambah keilmuan kita dan juga kewaspadaan kita tentang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat kecil. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.